bersyukur kepada Tuhan, kesempatan sore hari ini Bapak Ibu, pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan mau kita terima di kesempatan yang sungguh baik pagi hari ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan, lambaikan tangan, katakan kiri kanan sebelahmu, hari ini aku diberkati Tuhan. Ya, katakan juga sekarang, hari ini kamu juga diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi berkat Tuhan kita terima dengan luar biasa. Berkat Tuhan kita nikmati dengan luar biasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan terus mencurahkan ke dalam kehidupan kita berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi, keadaan, berhadapan dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berat. Tetapi setiap keadaan yang kita alami tentu ada nilai-nilai yang luar biasa. Amin. Ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam setiap keadaan dan keberadaan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa sebuah tema, yaitu nilai positif dari sebuah ujian. Nilai positif dari ujian. Bicara tentang ujian Bapak Ibu, maka tidak banyak orang yang suka. Ya, tidak banyak orang yang suka ketika menghadapi ujian. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, ujian itu akan menjadi sebuah penilaian diri. Ujian akan menjadi sebuah introspeksi diri. Ujian akan menjadi sebuah cermin untuk melihat sejauh mana kita menangkap materi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kalau ujian itu ditujukan kepada anak-anak sekolah, maka ujian itu akan menjadi standar atau menjadi penilaian terhadap satu siswa itu sendiri. Yang kedua adalah bagi gurunya. Ya, sejauh mana guru itu mendaratkan materi yang diberikan. Sejauh mana siswa menangkap, memahami dan mengerti materi yang disajikan. Maka perlu yang namanya ujian. Untuk menilai apakah materi yang disampaikan, apakah materi yang diberikan diterima dengan baik atau tidak. Biasanya sudah ketakutan dulu ketika akan dikatakan tanggal sekian nanti ada ujian. Wah, sudah psikologisnya sudah drop dulu. Ketakutan yang luar biasa terjadi, ya, sampai sudah belajar dengan matang menurut dia. Tetapi begitu hari H, begitu jamnya datang, hilang semua. Ya, apa yang dipelajari hilang semua. Lupa, ya, sehingga salah memberikan jawaban dan sebagainya. Kenapa? Karena secara psikologis sudah tertekan lebih dahulu. Lepas dari sekolah, maka saya boleh pakai istilah ini, kehidupan yang sebenarnya, ujian yang sebenarnya terjadi setelah pendidikan secara formal dikerjakan. Maka seringkali kita mendengar ketika seorang anak sudah purna siswa, purna wiyata,
Ya, menyelesaikan pendidikan formalnya, maka selalu sering kita melihat ada kata-kata welcome to the real world. Selamat datang di dunia yang sebenarnya. Ya, karena akan ada banyak ujian-ujian dalam kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi. Dan itu siap nggak siap harus dihadapi. Ya, kalau ujian di sekolah sudah ada planning dari kurikulum, tanggal sekian, materi ujinya ini. Ya, kisi-kisinya mungkin dikasih tahu sama Bapak Ibu guru. Tetapi dalam kehidupan kita, ujian bisa datang tiba-tiba, ujian bisa datang tanpa pemberitahuan, ujian bisa datang tanpa memberikan kisi-kisi. Dia datang begitu saja dalam kehidupan kita. Apakah kita siap atau tidak? Atau bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut? Akan menampilkan sosok atau karakter kita yang sebenarnya di dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi yang namanya ujian. Nah, maka pagi ini kita akan lihat nilai-nilai positif dari sebuah ujian. Mari kita awali dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Firman Tuhan dalam bagian ini dikatakan demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sekali lagi saya bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ini kisah yang telah kita ketahui bersama. Bagaimana Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang pada waktu petang. Bertolak ke seberang untuk satu tujuan. Ya. Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Nanti kita akan lihat bagian-bagian itu. Karena begitu mereka ada di tengah-tengah danau itu, bersama-sama dengan perahu-perahu yang lain yang bersama-sama dengan dia, terjadi peristiwa yang sudah kita baca pagi hari ini, yaitu tofan mengamuk dan sangat dahsyat. Dan tidak hanya tofan itu saja yang terjadi, tetapi ada air dari danau itu yang masuk ke dalam perahu. Ada air yang masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, perahu di zaman dulu saya pikir perahu yang sangat sederhana saja. Ya, tidak ada mesin kapal, karena hanya mengandalkan angin saja atau dayung. Dan bagian-bagian perahu tentu juga dibuat sangat sederhana. Maka ketika ada air yang masuk, tidak serta-merta bisa mengeluarkan air itu dengan sendirinya. Perlu usaha, perlu tenaga untuk menguras air tersebut dari dalam perahu. Tapi ini terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba angin tofan itu mengamuk. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada prediksi dari BMKG, tanpa ada peringatan dini. Ya, kita seringkali lihat di media sosial peringatan dini dari BMKG.
daerah-daerah ini akan mengalami hujan intensitas ringan sampai tinggi, kemudian ada angin dengan kecepatan sekian, ada peringatan. Nah, kita udah siap-siap, sedia payung sebelum hujan, udah siap-siap karena ada peringatan. Ini nggak ada peringatan, tiba-tiba taufan itu mengamuk tanpa ada sesuatu yang menjadi tanda atau pertanda, mengamuklah taufan itu. Dan yang menarik adalah ketika taufan itu mengamuk, Yesus sedang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang ada di dalam perahu bersama dengan mereka. Ini memberikan sebuah penyataan kepada kita bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, tidak serta-merta bahwa kita tidak akan menghadapi problem. Tidak serta-merta kita bebas ujian. Punya free pass, gak usah lewati ujian. Punya wild card, terus gak usah ujian langsung sampai di seberang. Tidak. Ternyata sekalipun ada bersama dengan Yesus, mereka menghadapi persoalan, menghadapi ujian. Dan kita akan lihat nanti bagaimana karakter yang muncul dari murid-murid ketika mereka harus menghadapi taufan, menghadapi angin, menghadapi air yang masuk ke dalam perahu mereka. Muncul di sana karakter-karakter original dari murid-murid tersebut yang selama ini telah mengikut atau bersama-sama dalam pelayanan Yesus. Dari peristiwa ini saja kita bisa belajar. Mengikut Tuhan itu butuh komitmen dan motivasi yang sungguh. Kenapa? Sebab kita tiba-tiba bisa saja akan berhadapan dengan ujian demi ujian. Berhadapan dengan situasi yang berat, berhadapan dengan situasi yang sulit, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan bahkan berkat yang menjadi ujian kita dalam sisi kenyamanan. Panggilan kita sebagai orang percaya, kita dikaruniakan bukan hanya saja untuk percaya kepada Kristus. Firman Allah katakan, kita juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Filipi pasal yang pertama. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Katakan percaya. Aku percaya Kristus. Oke. Bukan untuk percaya saja, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan menderita. Saudara siap menderita bagi Kristus? Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang siap. Sekali lagi saya tanya, saudara siap menderita untuk Kristus? 1-2 orang. Yang lain tidak siap. Saudara siap diberkati? Siap diberkati? Siap menderita? Gitu dong. Kalau siap menderita, pasti sudah diberkati. Kalau sudah siap diberkati, saudara juga harus siap menderita. Ini nggak bisa dipisahkan. Panggilan kita tidak hanya menjadi percaya kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kita ikut dengan Dia, perjalanan kita seperti di jalan tol. Nah, sekarang jalan tol ini aja sudah penuh banyak kecelakaan, banyak hambatan. Jalan yang katanya bebas hambatan, seringkali terjadi banyak hambatan. Siapa yang mengalami hambatan
di jalan bebas hambatan, mereka yang lengah. Mereka yang tidak waspada. Sering ini, saya kalau jalan dengan kendaraan, saya selalu nyalakan suara Surabaya via internet. Saya nyalakan. Informasi masuk, kecelakaan di tol ini, diselidiki gara-gara apa. Banyak faktor yang terjadi adalah karena human error. Mengantuklah, kecepatan terlalu tinggi, dan sebagainya. Akhirnya terjadi hambatan-hambatan di jalan yang katanya bebas hambatan. Yang sudah waspada saja bisa kena imbasnya. Yang sudah fokus konsentrasi bisa kena imbasnya. Apalagi yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi. Maka ketika kita mengiring kepada Tuhan, ketika kita ikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita tanpa hambatan. Bukan berarti kita bebas dari ujian. Bukan berarti kita bebas dari persoalan dan masalah. Bahkan kalau kita lihat dalam Markus pasal yang keempat tadi, murid-murid sedang bersama dengan Yesus. Murid-murid sedang melakukan perintah Yesus. Murid-murid sedang mengikuti apa Yesus katakan, ayo kita bertolak ke seberang. Mereka kerjakan, mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba angin itu tetap datang. Mereka sedang bersama Yesus. Mereka sedang di atas perahu. Satu perahu dengan Yesus. Datang taufan yang dahsyat. Air dalam gelombang yang begitu besar tentunya masuk ke dalam perahu. Jika melihat respon dari mereka, maka ini bukanlah taufan biasa. Ini bukanlah angin ribut biasa. Tetapi angin ribut yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena mereka sampai ketakutan. Ya. Karena mereka sampai ketakutan. Sehingga mereka berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 38 Markus pasal yang keempat. Saya percaya murid-murid yang basicnya adalah para nelayan, yang basicnya adalah mereka yang terbiasa di atas perahu, mengendalikan perahu, mengendalikan situasi di tengah-tengah danau itu, ya, menghadapi gelombang, menghadapi angin yang terjadi di danau itu, mereka udah terbiasa. Namun ketika angin ribut itu datang, mereka ketakutan. Ini bukti bahwa badai yang terjadi saat itu benar-benar di luar batas kemampuan mereka untuk menghadapinya. Catatan, mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Tapi badainya lebih besar, masalahnya lebih besar, persoalannya lebih besar. Bukankah tidak jarang kita juga mengalami seperti itu? Atau melihat hal yang seperti itu? Ketika kita melihat orang lain, rasanya tidak ada masalah ya dia. Dia bukan anak Tuhan, dia gak percaya kepada Yesus. Rasanya hidupnya baik-baik saja. Ya ada masalah sih tapi gak terlalu besar. Dulu waktu aku gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, ya masalahnya pas aku ya biasa-biasa saja. Sekarang begitu aku mulai sungguh-sungguh, mulai ikuti perintah Tuhan, mulai setia kepada Tuhan, mulai atur waktu yang baik untuk Tuhan. Kok semakin berat masalahnya, semakin di luar nalar, di luar batas kemampuanku. Seringkali itu terlontar atau setidaknya terfikir dalam pemikiran kita.
Reaksi murid-murid seperti itu. Murid itu memberikan reaksi yang ditunjukkan ketika persoalan atau badai itu datang menerpa. Mereka tidak melihat lagi permasalahan yang dihadapi, badai itu sebagai ujian yang menjadi hal yang harus diselesaikan. Tetapi mereka sudah melihat bahwa taufan itu menjadi sebuah senjata yang mematikan kehidupan mereka. Seringkali reaksi yang terjadi pada murid-murid itu juga terjadi pada kehidupan kita. Ketika badai, persoalan, masalah, ujian datang menerpa kita. Ya, kita tidak lagi melihat permasalahan itu sebagai proses ujian. Sebagai alat penguji. Tetapi kita lihat ujian, persoalan yang kita hadapi sebagai beban yang melemahkan iman kita. Sebagai beban yang mau merampas sukacita kita. Sebagai beban yang mau membuat kita semakin terbenam. Kita panik, kita khawatir, kita cemas, kita ragu, dan kita berusaha sekuat tenaga kita. Dengan cara kita, dengan cara berpikir akal kita sendiri. Bahkan kemudian kita sampai pada satu keadaan respon seperti murid-murid ini berkata, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kami binasa?" Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Karena menilai ujian sebagai sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan, menyusahkan, menghilangkan kedamaian kita. Secara psikologis kita sudah terhantam. Padahal nasihat firman Tuhan luar biasa diberikan melalui Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih. Oh, tidak ada yang kekasihnya ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu penderitaan. Oh, kebahagiaan, ya, masih konsentrasi rupanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu, saya ulangi lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu dapat berkat. Enggak juga. Apabila apa? Kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Ulangi. Anggaplah sebagai sebuah suatu kebahagiaan. Senyum dong, katakan. Kalau ujian bahagia, katakan kiri kananmu. Ujianmu kebahagiaan, katakan kiri kananmu. Ujianmu kebahagiaan. Oh, ujian kok bahagia? Loh, ini firman Tuhan yang bilang loh. Ujian itu kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan ujian itu iman kita akan semakin dikuatkan. Kenapa ujian itu kalau di pendidikan formal, ujian membuat kita naik kelas. Kalau zaman saya dulu sekolah, kalau dapat nilai 4 ya tetap 4 keluar. Kalau gurunya agak baik dikasih 5 lah. Kalau gurunya agak baik dikit ya 6 lah. Ya, karena katanya ada tugas pengganti dan sebagainya. Jadi benar-benar kalau mau belajar sungguh-sungguh. Ya, enggak main-main.
mempelajari pelajaran sungguh-sungguh. Takut sekali kalau ujian. Dulu ada namanya Eptanas. Saudara yang mengalami Eptanas, masih mengalami Eptanas? Kalau saudara masih mengalami berarti sudah seumuran dengan saya. Atau setidaknya di atasnya. Wah, kalau sudah Eptanas itu semua diliburkan kecuali kelas yang mengalami atau menghadapi Eptanas. Ditulis besar-besar di tembok sekolah itu. Harap tenang, ada ujian. Tapi yang ujian tidak pernah tenang. Aduh, pusing. Padahal udah gede-gede tulisannya, harap tenang, ada ujian. Nah, sekarang mau saya katakan pagi hari ini, harap berbahagia melewati ujian. Harap berbahagia melewati ujian. Karena ujian itu akan menunjukkan kualitas iman kita. Ujian itu akan menunjukkan bagaimana keadaan kita. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, kamu tidak pedulikah kita mau binasa?" Yesus tegur mereka di ayat yang ke-40. Kembali ke Markus pasal yang keempat, ayat 40. Tuhan katakan kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut?" Satu, mengapa kamu tidak percaya? Seseorang yang menganggap persoalan dalam kehidupannya, ujian dalam kehidupannya sebagai sesuatu yang melemahkan imannya, yang merampas kebahagiaan hidupnya, yang menghilangkan sukacita dalam hatinya, berarti dia adalah seseorang yang penuh dengan ketakutan, seseorang yang tidak percaya. Karena orang yang percaya, orang yang tidak takut adalah orang yang berani menghadapi ujian. Mengapa? Sebab kita menghadapi ujian itu tidak sendiri. Katakan tidak sendiri. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Tampilkan Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama ayat ini. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Stop. Lagi, ulangi. 2, 3. Lanjut, yang menjadikan langit dan bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Loh, emangnya ada Tuhan yang lain? Ada banyak orang menganggap Tuhan, 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 dan banyak Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak seharusnya para murid itu takut di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Kenapa? Karena ada Yesus bersama dengan mereka. Ada Yesus di dalam perahu mereka. Ada Yesus berserta dengan mereka. Ada Yesus yang bersama-sama dengan dia, dengan mereka menghadapi taufan itu. Jadi tidak seharusnya murid-murid menjadi takut. Tapi Tuhan katakan, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Belajar dari ini, kita bisa melihat nilai positif dari sebuah ujian. Yang pertama tadi, ujian itu kebahagiaan. Yang kedua, ujian itu memberikan kepada kita sebuah penyataan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ujian memberikan nilai positif. Kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan. Karena apa? Begitu murid-murid berteriak, begitu murid-murid berkata,
Yesus langsung jawab. Namun jawabannya adalah sebuah teguran yang keras. Jawabannya adalah sebuah pernyataan yang melecut kehidupan mereka. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ujian memberikan nilai positif bahwa kita bisa melihat Allah itu ada beserta dengan kita. Katakan, Allah beserta dengan kita. Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihinya. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Bagaimana kita tahu Allah tidak pernah tinggalkan kita? Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi permasalahan, dan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawabnya kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Ketika masalah kita lihat seperti Goliat, begitu besar, sulit dikalahkan. Dan sebagian besar orang Israel ketakutan dengan intimidasi, propaganda dari Goliat. Ada satu pribadi yang namanya Daud yang kita tahu. Dia berkata, dengan nama Allah, aku akan mengalahkan engkau. Karena dia tahu Allah begitu rupa menyertai kehidupan. Maka dia tulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang dalam lembah kekelaman dia ada. Dengan gada dan tongkat tuntun dia sampai kepada padang rumput, air yang tenang. Mazmur 124 tadi katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Camkan dalam hal ini. Tuhan adalah penguasa alam semesta. Dia punya kedaulatan yang penuh atas seluruh ciptaannya. Badai gelombang yang datang pada waktu itu menjadi teduh ketika Tuhan berkata, diamlah, tenanglah. Tuhan mengajak murid-murid untuk mengalami situasi itu. Untuk tahu karakter mereka. Untuk menguji iman mereka. Untuk menguji hidup mereka. Dan Tuhan temukan sebuah jawaban. Mereka masih ketakutan. Mereka kurang percaya. Kita yang sudah tahu sekarang, tahu nilai positif sebuah ujian. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi penderitaan yang begitu berat, maka ini adalah cara yang Tuhan pakai untuk menilai kehidupan kita. Apakah kita masih bayi, kanak-kanak, atau sudah menjadi dewasa secara rohani? Kalau masih bayi, apapun yang terjadi pasti nangis. Lapar nangis, haus nangis, pup nangis, pipis nangis, gigit nyamuk nangis, ngantuk nangis, takut nangis. Itu bayi. Menghadapi apapun dengan menangis. Kanak-kanak transisi. Ada yang mulai belajar berani, ada yang masih nangis. Ada yang sudah mulai beradaptasi dengan kemandiriannya. Ada yang masih dalam masa-masa perpindahan. Tapi bayangkan kalau sudah dewasa, lapar nangis, haus nangis, ngantuk nangis, mau pup juga nangis, pipis nangis, apakah bisa dikatakan dewasa?
Ujian datang untuk menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Yang ketiga, ujian datang untuk menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Allah menyatakan dirinya sehingga kita memahami Allah itu luar biasa. Menyelesaikan setiap persoalan kita. Memberikan kepada kita jalan keluar. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak biarkan murid-murid tenggelam sekalipun air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Tuhan dengan sigap menyatakan kuasa. Tuhan dengan sigap memberikan ketenangan, mengembalikan sukacita mereka, mengembalikan rasa percaya mereka bahwa mereka tidak salah mengikuti ajakan Tuhan untuk berlayar ke seberang. Mereka tidak salah untuk melakukan firman Tuhan. Mereka enggak keliru bersama-sama satu perahu dengan Tuhan. Karena mereka melihat kuasa Tuhan dikerjakan dengan luar biasa. Karena begitu Tuhan berkata, diam, tenanglah. Danau itu teduh. Angin reda. Danau tidak lagi bergelora. Kuasa Allah dinyatakan. Jadi nilai positif dari sebuah ujian adalah kita lihat kuasa Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lagi katanya orang lain. Tidak lagi menurut kesaksian orang lain. Tetapi kita menyaksikan sendiri kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan sendiri Allah melakukan kedahsyatan, kekuatan, kekuasaannya mengatur seluruh kehidupan kita. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, di situ kita bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi problema, kita bersyukur karena di situ kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Kita dapat pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dapatkan pengalaman menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Kita dapat pengalaman pertumbuhan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita bertahan dalam segala perkara yang harus kita hadapi. Karena kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Untuk menikmati berkat-berkat yang lebih besar. Untuk menikmati anugerah yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Saya dulu berpikir, mengapa besi harus dipanaskan, ditempa berulang, dipanaskan lagi, ditempa berulang. Dan saya mendapatkan jawaban supaya besi itu lebih solid, lebih padat, lebih kuat. Lentur tapi kuat. Kalau dipakai menjadi pisau atau menjadi pedang, dia tajam. Tidak mudah karatan, tidak mudah keropos. Baik, tapi harus masuk perapian, harus dipanaskan berulang kali, harus ditempa. Sekarang sudah jarang kita lihat pandai besi menempa, tapi sudah pakai hidrolis semua dan lebih cepat. Supaya besi itu lebih kuat, lebih fleksibel, lebih tajam ketika digunakan untuk menjadi sebuah pisau. Ketika masalah demi masalah datang menghantam kehidupan kita, mari kita lihat dari segi positif. Mari kita lihat dari segi yang baik. Bagaimana ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat ada tujuan akhir yang luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita dibentuk di sana dan siap menghadapi hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ketika menghadapi ujian. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan ketika menghadapi ujian. Yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kemenangan, yang ada adalah semangat melewati itu semua. Sebab bersama dengan Tuhan kita berjalan lewati itu semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Saat kita berada di tengah-tengah badai kehidupan kita, kita akan saksikan kemuliaan Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai.